Setiap manusia akan kembali kepada Sang Pencipta. Namun, nama baik, ilmu dan keteladanan akan tetap hidup dalam ingatan orang-orang yang ditinggalkan. Hari ini, Ranah Minang mengenang salah seorang tokoh adatnya, Yus Datuk Parpatiah. Sahabat seputar Ranah Minang, sosok Yus Datuk Parpatiah mungkin telah berpulang menghadap Sang Pencipta. Namun, jejak pemikiran, petuah, dan pesan-pesan yang pernah beliau sampaikan akan tetap hidup dan menjadi warisan berharga bagi masyarakat Minangkabau. Semasa hidupnya, beliau dikenal sebagai seorang tokoh adat yang konsisten menjaga nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau. Dengan tutur kata yang tenang, penuh kebijaksanaan, dan syarat makna, beliau kerap mengingatkan pentingnya menjaga adat, mempererat persatuan, serta menghormati warisan para leluhur. Beruntung, sebagian dari nasihat dan pemikiran beliau masih sempat terdokumentasikan dalam sebuah wawancara. Melalui rekaman inilah, kita dapat kembali mendengar suara beliau, mengenang pemikiran-pemikirannya, sekaligus mengambil pelajaran dari pengalaman hidup yang beliau bagikan. Mari kita simak bersama cuplikan wawancara almarhum Yus Datuk Parpatiah semasa beliau masih hidup. Pagi ini sudah bersama kami Mak Datuk Yus Datuk Parpatiah. Beliau adalah salah satu putra terbaik Minangkabau yang ahli di bidang adat istiadat Minangkabau. Tetapi pada pagi hari ini kita tidak berbincang terkait dengan adat, tetapi kami pengen tahu cerita detail tentang masa kecil beliau yang hidup di kampung di pinggiran Danau Maninjau dan juga hidup bersama teman-temannya mengalami masa-masa bermain di surau. Jadi Mak Datuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mak Datuk? Alhamdulillah. Jadi pagi hari ini kita cerita-cerita Mak Datuk ya tentang masa kecil Mak Datuk. Tujuannya adalah sebetulnya untuk memberikan pemahaman karena budaya surau sekarang kan sudah dikatakan mulai pudar. Jadi Mak Datuk kami ingin bercerita tentang seperti apa sih dulu pendidikan surau yang dialami Mak Datuk di kampung, apalagi di pinggiran Danau Maninjau ini. Dan kebetulan sahabat budaya di seluruh Nusantara, Mak Datuk ini satu kampung dengan ulama besar yang dimiliki oleh Sumatera Barat dan juga Indonesia, yaitu Buya Hamka. Satu kampung Mak Datuk ya? Iya, betulan. Iya. Bisa diceritain Mak Datuk gimana kehidupan masa kecil Mak Datuk di pinggiran Danau Maninjau yang indah ini? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah mempertemukan kita di dunia maya kini kok. Dan insyaallah apa yang akan kita bincang akan bermanfaat untuk masyarakat kita sebagai menghidupkan kembali adat dan budaya kita yang kadang-kadang sudah hilang ataupun sudah terpendam, dan itu akan kita gali kembali sebagai pembanding barangkali. Izinkan Ambo untuk bernostalgia barangkali ya. Iya benar Mak Datuk. Tentang masalah-masalah waktu remaja dan waktu kemudian merantau. Iya. Dan seluruhnya itu akan kita coba berbincang-bincang tentang masalah-masalah zaman dulu. Memulai dari kelahiran seorang bayi di Minangkabau, terutama yang berlaku di Sungai Batang. Namun tidak tahu di daerah lain, bentuknya mungkin berbeda, tapi tujuannya adalah sama. Namun di Nagariamu di Sungai Batang ada suatu budaya, ada suatu perilaku masyarakat yang dulunya tidak pernah terlupakan, tapi sejak tahun-tahun 70 lah barangkali ya, itu banyak yang sudah hilang, yang sudah lenyap, terpendam. Hilangnya tidak sih, cuma terpendam yang harus kita gali kembali, walaupun bentuk fisiknya berubah, tapi itu barangkali nilainya bisa kita simak. Yaitu kalau seorang laki-laki lahir, seorang bayi laki-laki dilahirkan, pihak bako-bakonya, famili ayah, itu akan membawa sepasang ayam, jantan dan betina, ya.
kemudian kalau perempuan yang lahir, maka pihak bako-bakonya akan membawa sebuah bibit karambia tumbuh. Karambia tumbuh ya, yang siap ditanam. Jadi ini maksudnya ialah bahwa ayam tadi adalah sebagai lambang daripada pembekalan kepada seorang anak yang nantinya tentu memerlukan biaya-biaya, dan itu adalah sebagai lambang saja itu sebenarnya kan. Berapalah harga ayam? Lambang memberikan bekal. Iya, memberikan bekal. Kalau dibilang ayam ya silakan ternakkan, perkembangbiakkanlah. Ini mudah-mudahan bisa untuk si bujang nanti. Nah, untuk sekolahnya, untuk jajan dan segala macamnya. Dan itu adalah sebagai sumbangsih dari bako, dari famili ayah kepada anak daripada mamanya. Gitu. Kemudian yang karambit tumbuh itu ditanam, dan itulah kelapanya si upiak nanti sampai tua. Dan itu kelapa kan berbuah taru itu. Nah, sehingganya dalam zaman dulu masih ada kelapa milik ibu saya yang sudah berumur 100 tahun lebih. Nah, itu maksudnya itu berarti ditanamnya waktu lahirnya waktu ibu lahir ibu. Kemudian itulah berbuah sampai gini, walaupun tidak labek lagi tapi masih berbuah. Apa ya yang kita ambil dari situ ialah bahwa begitu pedulinya orang dulu, begitu awasnya orang dulu terhadap kebutuhan manusia, dan itu adalah sebagai lambang yang harus dimekarkan, harus dikembangkan maksudnya itu. Jadi dari lahir itu sudah diingatkan untuk dibekalin sesuatu. Betul. Iya, umpamanya ayam, ya berapalah harga ayam, berapa harga telur. Tapi kemudian maksudnya itu ialah sebagai pembekalan, sebagai modal awal kepada si bayi, si bujang ini, yang nanti dia itu akan memikul tanggung jawab besar di masa dewasanya. Dan kelapa tadi pun begitu juga, karena kita di daerah pertanian, maka kelapa itu akan ditanam dan menghasilkan selama hidupnya tuh. Bahkan lebih dulu orang meninggal tuh daripada pohon kelapanya. Dari pohon kelapanya. Kak Datuk, kalau boleh tahu tahun berapa Mak Datuk lahir? Mulai tahun 39. Tahun 39 7 April 39 di Sungai Batang. Di Sungai Batang. Di tepi danau Peninjau. Nah, itu kemudian Mak Datuk sampai usia berapa di situ? Sampai usia tahun 57 saya sudah berangkat kelas 2 SMP. Oh berarti sampai remaja ya. Berarti Mak Datuk masa kecilnya di kampung. Di kampung. Berarti belajar di surau mulai tahun berapa? Mulai di surau itu usia 7 tahun kami sudah di surau. Mak Datuk sudah tidur, udah pisah dari orang tua? Sudah, umur 7 tahun 8 tahun kami orang kampung. Sebaya saya itu harus tidur di surau, harus bersama-sama kawan-kawan. Kalau nggak datang, kalau nggak masuk ke surau, umur 7 tahun atau 8 tahun akan didemo oleh kawan-kawan itu. Jadi diajak-ajak gitu? Diajak-ajak, dibawa umpamanya gendang tempurung kan, supaya itu bersorak-sorak sama ibunya, keluarkan kawan kami. Masih ingat lagunya gimana kalau teman-teman itu ada, tapi khusus laki-laki ya Mak Datuk ya? Laki-laki ya. Itu masih ingat lagunya waktu kecil? Iya, lagunya sederhana saja, seperti kalau saya nggak datang ke surau kan, ibu saya namanya kan Safia, pakai white kan baru, white pia kalwa kan si Ubin kami use bir, tapi nama sehari-hari si Ubin. Begitu. Jadi mana kita tahan kan terpaksa keluar. Begitu awalnya, kemudian itu tuh menjadi suatu kewajiban bahwa kita itu harus mengikuti irama daripada masyarakat kita di zaman itu. Kemudian kita ulangi kepada bawaan-bawaan tadi. Sekarang hal-hal yang demikian sebagai simbol pembekalan tadi kepada si anak yang akan berjuang nanti selama hidupnya, itu sekarang sudah tidak ada, sudah dipakai lagi, dan kelihatannya nggak ada pengganti begitu daripada sistem itu. Jadi kalau umpamanya itu memang suatu pembekalan, ada suatu pengejaran kepada si anak itu kan, sebenarnya kan bisa diganti saja.
nggak mungkin lagi tanam kelapa, Iya. nggak mungkin lagi kita melihara ayam, mungkin di rantau gitu kan. Ya. Tapi kan bisa saja ditukar dengan deposito umpamanya. Disimbolkan dengan buku tabungan, enggak, Mak? Iya bisa saja kan. Nah itu Iya. mungkin akan berkembang segala macam. Tapi itu sampai sekarang sudah hilang, tidak lagi dipraktekkan walau dalam bentuk lain. Meskipun di kampung-kampung sekarang juga Sudah tidak ada lagi banyak yang demikian. Jadi itulah yang harus kita pikirkan, harus kita contoh ya. Iya. Bagaimana pekanya orang dulu, bagaimana orang dulu sensitifnya terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kelahiran seorang manusia. Iya. Terutama dalam segi ekonominya. Jadi memang masyarakat Timur itu penuh dengan simbol. Betul. Jadi apapun yang mau kita inginkan Iya. itu disimbolkan. Simbol adalah doa juga loh, Mak. Iya, di Minangkabau kan pakai simbol, pakai lambang-lambang itu. Biar dalam bicara simbol-simbolnya kan pepatah-pepatah. Iya. Artinya simbol itu harus diterjemahkan gitu kan. Iya. Jadi kalau umpamanya simbol sebagai lambang Garuda Pancasila umpamanya, kenapa? Bulu ekornya 8, bulu sayapnya 17, bulu dadanya 45, itu kan harus diurai, harus terjemahkan bahwa itu adalah suatu angka virtual 17, 8, 45 kan begitu. Iya. Nah di Minangkabau juga begitu, bicaranya itu berkomunikasinya dengan sindiran-sindiran, itu dengan simbol-simbol kata-kata yang harus diartikan, diterjemahkan apa maksud si pembicara. Iya, sehingga tidak terlalu to the point. Betul. Jadi dalam gerak juga simbol. Dalam gerak itu kan disimbolkan punya dalam tari bajalan sigan jualalai dari tampua sungit labia alu taruang patah tiga samui tapi jain tak mati. Itu kan sebenarnya lambang itu tuh. Harus diberikan begitulah lemah lembutnya Orang Minangkabau. orang Minangkabau karakternya sejuk lembut seperti semut itu tapi Iya. jangan mati tuh. Puncak semut aja enggak mati, enggak, Mak? Nggak mati. Tapi kalau kerasnya alu itu patah tiga. Nah Iya, jadi benar. itu menentukan karakter kan, dan itu disimbolkan dengan kata-kata dengan lisan begitu ya. Iya. Nah jadi dalam hal apa juga pengikat kata-kata seperti permohonan itu lambangnya kita itu Carano. Iya. Dengan sirih itu lambang permohonan itu. Kemudian lambang daripada Sarano juga lambang dari itu perdamaian juga itu Carano itu, dan dilambangkan dengan Carano dengan sirih pinang. Nah begitu juga di dalam hal-hal yang lain bahwa orang Minangkabau itu biar bicaranya, biar geraknya, biar praktek perbuatan sehari-hari seluruhnya main lambang-lambang. Dan itu adalah untuk mencerdaskan manusia bagaimana menerjemahkan sesuatu. Jadi tidak instan begitu. Benar. Nah, kita diajar oleh nenek moyang dulu supaya berpikir gitu, supaya arif. Iya, benar. Nah, arif itu yang penting di Minangkabau itu tentu dengan arif menerjemahkan apa masalah apa yang kita maksud hadapi. betul, Betul. yang sebenarnya. Jadi sebetulnya dengan kata-kata pepatah, petatah petitih ataupun kiasan-kiasan yang disampaikan dalam pergaulan, Iya. itu mengajarkan kita untuk lebih bijaksana karena ada analisis di situ. Apa yang diucapkan orang itu belum tentu yang dimaui sesuai Iya, dengan kata-katanya. Mak Datuk, kembali lagi ke masa kecil Mak Datuk. Pada waktu usia 7 tahun Mak Datuk sudah di surau. Iya. Nah, itu diantarkan atau memang pergi sendiri? Pergi sendiri. Jadi sebelum kita bicara ke surau, itu zaman menjelang remaja ya seperti anak-anak, itu kami diajar kreatif, kami diajar mandiri, kami diajar tidak bergantung kepada orang lain. Umpama Ya. di dalam permainan anak-anak mencari pamenan kata sekarangnya, Iya. mainan-mainan itu kami tidak pernah beli. Bikin layang-layang bikin sendiri. Sekarang beli, Belum Mak. bisa. Justru itu kalau dulu layang kami kalau masih anak-anak belum remaja dari daun dadok, ada daun dadok lebar. Iya. Kemudian itu kasih tulangnya lidi, kemudian itu di ekornya kapas yang disimpul-simpul, dan buah-buah. Kemudian itulah layangan kami kan. Walaupun nggak naik nggak masalah, tapi nggak boleh minta tolong sama orang. Tidak boleh dibully, tidak boleh ada yang membantu bikinkan itu. Nanti kan diketawain, bubuik kan orang. Berarti tidak punya awak. tidak ada kebanggaan ya. Nggak ada kebanggaan. Jadi begitu juga
kalau sudah mulaikan di besar sedikit, bikin layang-layang yang besar. Iya. Kemudian juga walaupun ada kakak atau mama mau bikinkan, kami nggak mau itu. Malu, Iya. malu. Berarti zaman dulu itu sebetulnya malu tuh budaya malu istilahnya itu sudah luar biasa sebetulnya. Betul, iya. Jadi apa kesan yang kita ambil di situ? Bahwa kami dari dulu diajar mandiri, diajar kreatif, diajar tidak bergantung kepada bantuan orang lain, diajar tidak pernah beli yang instan, dibeli tidak. Kami mau itu, malu itu. Jadi oleh karena itu dari situlah didikannya rupanya tersembunyi bahwa didikan kepada si Buyung ini dia harus dilatih dari kecilnya tidak memerlukan tenaga orang lain, tidak bergantung kepada orang, dan harus mandiri, hidup berdikari. Iya, Itulah. benar. Nah, Jadi belajar main belajar misalnya membuat layang-layang dan segala macamnya itu di rumah atau di surau di itu? rumah. Oh, di rumah. Di rumah. Jadi kalau punya bikin mobil-mobilan, itu kan apa pisang itu ya. Nah, kalau pak pisang itu dipotong-potong, rodanya dari umbu itu ditarik-tarik, itulah mainan kami. Tapi kami bangga dengan itu. Nah, itu terasa kemudian bahwa setelah kami mulai hidup mandiri di masyarakat, waktu kami sudah sudah mencari nafkah untuk menghidupi diri itu terasa hal-hal yang demikian itu, bahwa kami diajar memang harus mandiri, harus tahu, harus bijak, harus tidak menggantung pada orang lain, merengek-rengek sama orang tua, tidak. Usahakan walaupun dagang kaki lima, walaupun kita mau belajar tukang apapun, kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Jadi sebetulnya permainan tradisional yang Mak Datuk sampaikan tadi sebetulnya membentuk karakter kita, sehingga pada waktu Mak Datuk sudah usia remaja dan merantau, itu ada bekal mental yang kuat di situ. Iya. Kita banding dengan anak-anak sekarang, semuanya dibeli, mulai layang dibeli, bagus, ya kan? Apa mobil-mobilan apalagi udah siap, semuanya sudah, tinggal pilih, waktu pitih kan gitu. Iya. Tapi dampaknya kepada si anak itu terlalu dimanjakan, dan itu dia hidup dengan bantuan orang tua, teraga itu minta belikan itu sama orang tua. Jadi dalam hal itu kesan yang kita ambil dari situ adalah bahwa itu adalah didikan mental seseorang anak yang remaja berbekas nanti setelah dia berjuang dalam kehidupan nyata. Berarti pada waktu nanti remaja ataupun sudah menjadi dewasa, justru mentalnya kurang kuat ya Mak ya, karena semuanya serba instan. Jelas itu. Jadi anak-anak dimanjakan ya. Kita lihat satu contoh di masyarakat bahwa biasanya anak-anak orang miskin itu yang sukses dalam pendidikannya. Ya. Kalau anak orang kaya biasanya karena dia tahu pakai, dia tuh tahu apa masalah sekolah ini, uang, pitih segala macam. Tidak pernah dia itu mencari sendiri, dan itulah dia ingat kepada orang tuanya, bagaimana orang tuanya bersusah payah mencarikan biaya sekolah. Dan dia itu harus terpikir di saat dia itu terjun ke masyarakat. Nah, itulah sebagai suatu ajaran yang sekarang sudah hilang. Nah, jadi ini sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahwa sebetulnya pola pendidikan kita terhadap anak-anak sekarang yang serba instan itu dikhawatirkan akan menjadikan generasi berikutnya itu generasi yang tidak siap tempur sebetulnya dalam menghadapi masalah. Karena seperti Mak Datuk sampaikan tadi, dengan membuat mainan sendiri, menyelesaikan masalah sendiri selama beliau di kampung dan berkawan di surau, itu justru memberikan mental yang semakin kuat, sehingga lebih bisa bertahan saat menghadapi masalah di rantau. Karena orang Minang yang laki-laki biasanya semua merantau kan Mak Datuk. Jadi bekal ada. Walaupun tidak merantau, tapi modal mental demikian harus dipunyai. Jangan artinya kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang, itu jangan. Harus hidup sendiri, harus kita mampu mengendalikan diri kita dengan pengalaman-pengalaman. Nah, kemudian dalam hal itu
setelah beranjak remaja, 7 tahun 8 tahun kan ke surau itu. Iya, kalau di surau itu belajar apa Mak Datuk? Kami sendiri kan datang sendiri ke surau. Iya. Ya. Ke surau itu namanya surau tentu sederhana kan di zaman itu. Yang lantai. Masih ingat nama suraunya apa Mak Datuk? Ingat Air Selubua namanya. Di surau Air Air Selubua. Selubua. Surau Balengge. Surau Balengge itu ada surau bertingkat. Jadi namanya kami Surau Balengge. Oh, itu berarti kubah di atasnya itu atapnya bertingkat-tingkat gitu, Mak? Iya. Jadi sekarang sudah dibuka ya. Jadi kami datang sendiri, kemudian dindingnya itu ya sederhana lah, lantainya pelupuh. Pelupuh itu tahu enggak? Apa itu, Mak? Itu bambu yang dibelah-belahnya itu. Iya, terus disusun. Disusun. Nah, itulah betapa dinginnya itu yang di bawah kan. Nah, itulah di situ tidur. Dindingnya dari ya biasalah dari papan. Dari papan. Tapi dalam hal itu kami datang ke surau itu hanya membawa selimut dan yang lain tidak ada. Tidak boleh membawa bantal, apalagi membawa kasur. Datang sendiri ke surau itu pakai kain sarung salai saja. Kain sarung salai. Iya, kemudian surat ada di surau kan. Nah, sudah menunggu surat jadi nggak bawa lagi itu. Jadi cuman kain sarung itu untuk selimut malam. Dan itu bantalnya bakalan mulut tangan lah umpamanya kan. Boleh bantal. Jadi memang nggak boleh bawa bantal. Bawa bantal sifat-sifatnya kawan. Iya. Jadi nggak boleh senang. Memang diajar waktu itu untuk berjuang. Menderita. Oh betul. Dia ajar menderita, dia ajar susah, dia ajar serba terbatas. Betul. Nah, jadi datang ke surau sudah makan. Kami makan dulu itu sebelum maghrib. Oh, makan malamnya sebelum maghrib kalau zaman dulu. Zaman dulu kami sebelum maghrib. Kemudian maghrib datang ke surau. Ya. Berjamaah, sholat berjamaah, selesai sholat berjamaah, terus kami ngaji. Terus mengaji, ada gurunya. Kami dulu ngaji pakai alaka. Jadi apa namanya, berlega-lega ya, berlumpuk tumpuk. Ini satu tumpuk, kira 6 orang, tumpuk lain begitu. Satu tumpuk itu ada gurunya. Oh, berkelompok. Berkelompok ya. Jadi alakah namanya tuh, berkelompok ada gurunya. Jadi guru-guru bantu itulah yang mendidik anak-anak. Didiknya seperti kami yang baru-baru kan, itu ada yang agak dewasanya gitu kan. Nah, kemudian selesai itu sholat Isya. Setelah sholat Isya barulah kami di surau itu istirahat. Istirahatnya begini, istirahat itu menjelang tidur. Kami nggak buang-buang waktu. Belajar waktu itu, belajar teka-teki. Apa itu? Teka-teki itu walaupun itu teka-teki tapi harus dijawab kan. Kita mikir gitu. Oh, diajarin memang untuk berpikir, memecahkan masalah dengan mencari jawaban itu ya, Mak. Seperti umpamanya begini teka-tekinya. Iya. Ada seseorang membawa 3 bawaan. Pertama bawaannya 1 harimau, kemudian kambing. Ya, kambing. Yang ketiga rumput. Nah, bapak ini mau nyebrang katanya ya. Seberang ini titinya kecil, nggak mungkin sekali bawa 3, mungkin patah. Jadi mesti satu-satu diangkat. Nah, sekarang ada harimau, ada kambing, ada rumput. Anaman dulu dibawa. Nah iya. Dibawa harimau dulu. Nanti yang di belakang ini rumput dimakan kambing. Benar. Sekarang apa dibawa dulu? Ayo, sahabat budaya Nusantara, apa kira-kira yang dibawa dulu? Ada orang tua mau menyeberang ke seberang dengan titi yang kecil. Kemudian yang dibawa adalah rumput, kambing, dan harimau. Kira-kira yang diseberangkan dulu yang mana? Iya kan, Mak? Iya, betul. Nah, kalau diseberangkan harimau dulu, jelas rumputnya nanti dimakan kambing. Iya. Kalau sekiranya rumput dibawa dulu, kambingnya dimakan harimau. Ayo. Jadi apa jawabannya, Mak? Jadi gini, mula-mula dibawa dulu kambing. Bawa dulu kambing, tinggallah harimau sama rumput. Rumput akan makan harimau. Rumput nggak bakal dimakan harimau. Nah, kemudian taruh kambing, dibawa nanti rumput. Iya. Kenapa rumput dulu? Iya, rumput dulu kan. Bukan apa tadi dibawa? Kambing. Kambing tadi ya. Kambing duluan.
Salah itu kan kambing. Apa Mbak? Dibawa dulu kambing, tinggallah rumput Sama harimau. harimau. Kemudian rumput dibawa ke seberang. Iya. Ya, kemudian ke seberang. Lantas itu kan nanti kalau ditinggal nanti menteri ini kan rumput makan Dimakan kambing, ya. Iya, kambingnya dibawa balik. Kambingnya dibawa balik. Iya. Jadi 2 kali kambing. Iya. Taruh kambing, bawa harimau. Diseberangkan harimau, di sana kan harimau sama kambing merumput. Iya, benar. Kan nggak dimakan lagi. Nanti bawa lah kambing, nanti kambing. Jadi kambing 2 kali bolak-balik. Nah itu umpama. Itu kan mikir gitu. Tapi kan itu menyelesaikan masalah, Mak. Betul. Jadi kita diajarin untuk menganalisis, Betul, berpikir kritis. Itu maksudnya kerjanya. Dan banyak teka-teki begitu yang kadang-kadang jarang yang terjawab karena yang tahu itu yang punya teka-teki. Nah, nanti barulah menyerah baru dijawab. Itulah salah satunya teka-teki yang kelihatannya enteng, Benar. kelihatannya itu ringan, tapi manfaatnya Untuk pembentukan betul. karakter, untuk mengajari berpikir lebih kritis. Ya, itu ya. luar biasa ya, Mak. Iya, iya. Kadang itu setiap hari diajarin kita teka-teki yang berganti-ganti. Iya, iya. Sudah itu baru ada yang belajar pidato persembahan adat, ada yang mencerita-cerita sang adat yang ringan-ringan begitu ya, karena masih remaja. Ada itu orang-orang tua yang mengajarkan demikian. Nah, bareng itu tidur, sudah itu. Berarti belum. berarti waktu di surau itu nggak cuma ngaji, Sudah belajar. enggak cuma ngaji. Sudah ngaji itu kadang-kadang dari apa sih itu sebelum tidur itu di belakang surau itu ada sesaran namanya sasana untuk belajar silat. Ada Jadi silat lagi. Ada lagi guru tertentu itu mengajar silat itu kan. Jadi guru-gurunya itu dari mana? itu sudah dipersiapkan, sudah itu kan di surau itu, keluarga surau itu mempersiapkan, ada sendiri kan. Nah, sudah guru pasti adat, itu bukan guru ngaji kan, guru ngaji kan lagi. Jadi guru silat ngajar surau. Sudah itu kira-kira jam 10-an dah tidur. Udah tidur, baru besok paginya ada lagi kegiatan Subuh. Iya, lomba renang di danau. Karena Mak Datuk ini tinggal di pinggiran Danau Maninjau, maka wajar kalau misalnya harus bisa berenang, Mak ya. Harus bisa, namanya anak meninjau kena pandai berenang kan. Tidak ada anak Maninjau yang tidak bisa renang ya, Mak. Mesti. Nah, kemudian sudah itu kadang-kadang ada yang jogging, punya jalan lari pagi di kampung, baru pulang. Pulang sudah di rumah, baru kegiatan sehari-hari, apa mau sekolah, apa membantu orang tua, menggembala, mengimpau, ya kami bekerjawi kan segala macam. Pendeknya kegiatan orang itu dibantu. Sebab waktu kami dulu itu tidak semua yang sekolah, kemudian baru kira-kira tahun 50-an lah baru yang sudah merata sekolahnya. Sebelum itu jarang yang sekolah. Jadi oleh karena itulah pendidikan di surau tadi itu demikianlah sebagai rutinitasnya, dan itu adalah kelihatannya setelah kami terjun ke masyarakat bahwa rupanya di surau ini adalah pendidikannya tidak saja pendidikan fisik tapi pendidikan moral. Dan didikan surau itu sebetulnya adalah mendidik seseorang, kalau seorang manusia begitu ya, yang siap pakai di masyarakat. Siap pakainya, dia itu boleh terjun ke bidang adatnya sudah persiapkan, tinggal nambah. Ke dalam agama juga begitu. Ada silat. Secara fisik juga dari silat. Berarti kurikulum surau sebetulnya lengkap, enggak, Mak? Betul. Nah, jadi oleh karena itu kan di surau, itulah bedanya surau kita dulu tuh dengan pesantren sekarang. Kalau dulu adalah melatih fisik, melatih mental. Kemudian kami itu hubungan dengan Tuhan secara vertikal, secara antara makhluk dengan Khalik. Bukan hanya itu, tapi horizontal antara umat manusia dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Nah, itu didikan itu. Kalau umpamanya sekarang ini kan kita lihat bahwa ada pesantren itu cuman hubungannya ke atas, vertikal saja kan. Nah, itulah bedanya orang dulu itu memang siap pakai. Memang jadi imbang antara
hubungan dengan yang di atas dengan manusia Betul, sekitarnya. iya. Mak, kalau boleh cerita, kan berangkatnya itu pasti sebelum maghrib ke surau. Iya, iya. Nah itu biasanya kan main-main dulu itu, Mak. Memang nggak ada waktu main-main lagi. Oh, langsung. Sebelum itu main-main. Iya, sebelum itu, ya tentu main-main macam-macam lah main-main. Masih ingat gitu ya. main-mainnya apa aja, Mak? Waktu kecil kalau permainan Mak Datuk itu apa aja? Ada buah bukare, kemiri atau kemiri. Buah kemiri ya. Kalau orang sini menyebutnya bukare. Bukare, buah kare. Oh, buah kare. Nah, Iya. jadi itu disusun di depan itu diapakan, dibidik. Keahlian menembak itulah yang menjadi ujiannya. Kalau umpamanya yang paling atas itu segitiga itu, yang paling atas kena, itu kita semua dapat itu. Tapi kalau yang di tengah, ya di tengah ke bawah lah kita dapat itu. Jadi kita tuh berjuang situ tuh benar-benar keahlian untuk membidik, menembak. Bagaimana caranya supaya kita dapat yang nomor 1. Nah, buah kemirinya nyariin di mana, Mak? Oh, nyari di ladang. Jadi memang pergi rame-rame, pergi ke sawah, pergi ke parak untuk mencari itu sendiri kan? Bukan ngambil punya kawan. bukan ngambil punya orang tua yang sudah dipanen kan? Bukan, itu cuma kita mungut di tanah yang jatuh itu. Yang jatuh itu diambil situ, dan kemudian itulah yang jadi nggak dibeli itu. Dan kalau ketemu orang itu dia nggak marah karena itu. Karena yang jatuh. Jadi zaman Mamak dulu itu mainnya memang ke parak-parak gitu kalau siang, Mak? Iya. Apa aja yang Mamak dapatkan waktu main-main di parak tuh? Iya. Apa pelajaran yang bisa Mamak petik dari zaman dulu bahwa kalau anak sekarang tuh nggak ada yang masuk-masuk hutan, masuk-masuk parak itu, Mak? Iya, iya. Jadi dalam hal itu yang pertama kita tuh diuji mental kita. Kalau umpamanya ada limau, jambu sedang berbuah, itu kami biasanya nggak mau tuh kalau tidak izin yang punya. Tapi kadang-kadang kena jahe, dijolok aja. Kan dijolok aja, ada yang digoyak segala macam. Itu kan perangai anak-anak. Tapi pada hakikatnya diajar bahwa punya orang jangan kamu ambil. Kemudian yang merapat di bawah itu, yang jatuh-jatuhan itu biasanya izin orang yang punya, itu nggak diambil. Iya. Jadi ada pendidikan itu sebetulnya. Pendidikan itu bahwa walaupun ada limau yang masa ada segala macam buah-buahan yang menggoda iman gitu ya. Meskipun yang punya tidak ada di situ, jadi aturan adatnya bahwa nggak boleh kita ngambil kalau tanpa izin. Iya, itu kan pendidikan itu kan begitu dulu. Namanya anak-anak remaja kadang-kadang dipungkang kata itu jatuhan pilih ya. Enggak, kau merapat ke bawah. Iya. Kau jatuh ke padahal digoyang. Iya, itulah perangai itu kejahatan kata remaja. Kenakalan. Betul. Iya. Jadi umpamanya tengah malam mancing, kan orang kan untuk dimakan itu sama-sama kan dipanggang. Malah itu di rumah mentua istri saya itu sekarang itu sering saya cilok tuh malam itu. Itu nostalgia untuk begadang malam. Iya, bukan untuk dijual. Dan kami waktu itu memang nggak merokok, untuk beli rokok pun tidak. Nah itu semuanya berlakunya terasanya ajaran-ajaran itu setelah merantau meninggalkan kampung. Baru tahu manfaatnya. Baru tahu manfaatnya. Di kampung pun biasanya kami malu kalau membawa modal ke Jadi rantau itu. Merantau itu tidak membawa modal? Tidak, cuma membawa nasi sebungkus, teh kenangan yang di rantau. Walaupun ayahnya kayo, walaupun ibunya bepiti, tapi nggak mau membekali anak begitu. Latih dulu, karena dilatih dulu tuh kan. Menderita di surau, lalunya segala macam, bagaimana pengajaran itu, praktekkan itu, amalkan itu. Jadi setelah dirantau baru terasa bahwa berjuang itu memang terasa betul-betul dengan apa sendiri kan, dengan daya sendiri. Dan umumnya orang Minangkabau itu mempunyai moto hidup, daripada menjadi ekor gajah lebih baik menjadi kepala semut. Benar. Di ekor gajah walaupun gadang di belakang. Iya. Walaupun semut itu walaupun kecil menggigit. Iya. Nah itu pada modalnya menjadi bahan pokok daripada mental seseorang untuk pergi merantau. Jadi menyemangati waktu merantau. Betul. Nah jadi dalam hal itu kan memang kelihatannya memang sukses ya begitu.
Iya. Jadi tidak gampang kita direntu orang. Kalau ada family ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak, kita mencarikan harus hidup. Bagaimana hidup? Berjuang. Tidak ada kita cari usaha tapi berjalan lurus ke mana. Tidak boleh menyimpang, tidak boleh mengambil hak orang. Itu dididik dari dulu. Jadi umumnya orang awal itu suksesnya orang dulu ya. Iya. Suksesnya demikian karena ada Tempaan. keyakinan diri, Iya. PD cara sekarang ya untuk berjuang itu dan dia berhasil. Nah dalam hal itu ada satu cerita antara saya tahun 80-an dengan bos kaset saya. Iya. Namanya si Cawan, orang Cino Bangka. Dalam obrolan santai kami mengecek motor, apa katanya? Kami orang Cino kagum dengan orang Padang dalam hal pemula, dalam hal berjuang Mulai usaha. Mulai usaha, kagum kami. Nah, tapi banyak kelemahan orang Minang itu sendiri yang kami lebih unggul. Nah, kalau anak Padatu tamat SMA, anakmu tamat SMA, kasih uang 1 juta seorang, suruh ke Afrika, anteh kanangan kalian di situ. Uang 1 juta, katanya akan dulu anak saya mati daripada anak Padatu. Kenapa? Uang 1 juta ini dia tuh berupaya supaya jangan kurang. Dan dia tuh menambah bagaimana caranya. Kalau orang Cino, dia tuh menunggu. Ya kalau laku, alhamdulillah. Kalau tidak ditunggu, itu yang dimakan modal awal. Nanti disusut demikian akan habis. Jadi maksudnya begini, kalau untuk berjuang awal. Secara personality tidak dilawan Padang. Lebih kuat. Iya. Sebab kami itu di orang Cina itu walaupun ayahnya kaya, tapi anaknya disuruh jadi stokar, jadi kenaik dulu. Anaknya disuruh menjadi pembantu orang dulu. Jadi dilatih di situ. Maka mereka itu mengatakan lebih baik dulu menjadi ekor gajah dulu, baru menjadi kepala Kalau semut. di Minang menjadi kepala semut dulu. Itu lebih utama. Nah jadi begitu katanya. Tapi kelemahan orang Mak Datu, kalau sudah dia tuh berhasil, itu sudah gagap. Apa pitinya 5 juta, bapak pitih 5 juta banyak mik kok. Kan gitu, udah bisa mengendalikan lagi. Iya. Dan kalau dia mulai naik itu, orang Minang itu biasanya cari kongsi karena modal sawi. Iya. Orang Cina tidak. Orang Cina ini setelah dia itu mulai besar, dia tuh barulah di situ tuh dia tuh berkongsi, ya, kongsi supaya modalnya besar, kemudian lebih sayapnya lebih dikembangkan, berhasil. Kalau orang Padang tidak, dia tuh waktu sawi berkongsi, sudah agak mengembang putih hubungan, pecah kongsi. Iya, pecah kongsi. Karena apa? Karena orang Minang itu menganggap dirinya tuh lebih super dari orang lain. Jadi akan ada 2 imam dalam satu masjid, kan kacau jemaahnya. Maksudnya nak jadi toke sadonya. Nah, kita berkongsi sama model segala macam, tapi masing-masing ingin kemuko. Banyak bos, banyak tak semang. Nah, itulah akibatnya pada itu nggak bisa mengembangkan usaha seperti orang Minang yang kekal. Gitu. Dan itu memang terasa. Memang terasa kurang awak itu memang secara personality hebat. Secara kebersamaan betul. Main bola umpamanya. Itu kan kerjasama itu antara gelandang yang mencari bola dengan back, dengan sayap kiri kanan, dengan apa namanya itu kipernya. Itu kan ada pembagian kerja. Tapi kalau orang awak misalnya itu seluruhnya mengejar bola. Sampai-sampai kiper pun mengejar bola, melalah bola, tahu-tahu itu kagak saya masuk kawan. Apa sebabnya? Ingin mencari bola. Dan dia ingin memasukkan bola itu sendiri ya. Nah, kebersamaan itu memang terasa, itu memang lemah. Itu yang lemah di orang dan kita. Itu suatu catatan gitu ya. Untuk itu bisa diperbaiki lagi. Iya, jadi kita umpamanya itu memang bolehlah daripada menjadi ekor gajah jadi kepala semut, tapi tidak selamanya menguntungkan, itu moto demikian. Benar. Ya. Bahwa kadang-kadang kita juga perlu bekerja sama untuk mencapai sesuatu. Iya. Kecuali ada kecualinya. Kalau umpamanya naik mobil Stukaroto. Stukaroto kan jadi ekor gajah tuh. Ya ikut dulu. Dia itu bukan hanya jadi kuli di situ, belajar.
bagaimana cara membawa mobil, kadang-kadang digantikan si supir. Nah, sudah pintar dia cari SIM sendiri bawa auto. Iya. Nah, itu maksudnya. Iya, Jadi dalam hal lain juga umpamanya seperti tukang jahit umpamanya, tailor, dia jadi connect di situ. Diperhatikannya lama-lama bagaimana bos itu menggunting, bagaimana bosnya itu mengukur orang segala macam. Jadi tidak selamanya jadi ekor gas ya. Nah, iya. Dia harus bisa maju ke depan. Betul, dalam hal itu mempersiapkan diri. Nah, itu jadi demikian kira-kira ya. Kalau boleh nanya, pernah nggak menurut Mama kira-kira kejadian Mama di Suro paling nakal tuh ngapain, Mak? Ada pernah? Biasanya masa kecil tuh kan ada kenangan yang nggak terlupakan, entah ngadain guru ngajinya atau apa gitu kan. Ada Mak? Sesuatu yang off the record. Sekarang kita ungkap di sini, Mak. Nggak bisa diungkap itu. Tapi gitu. orang yang sama-sama ngaji angkatan saya itu tahu itu. Oh, gitu. Biarpun bukan di tempat kami, tempat lain pun kalau anak-anak ngaji lalu di surau itu ada semacam kelakuan yang tidak boleh diucapkan sekarang. Jadi rata-rata anak-anak yang hidup di Suro itu pasti punya rahasia yang dibawa mati. Pasti. Tapi sebagai apanya itu. Ada bisa dicontohkan nggak cerita di tempat lain gitu, Mak? Jadi kalau umpamanya kan pakai selimut tuh, pakai kain sarung, kadang-kadang yang iseng tuh malam-malam itu sarung itu diikatkan itu sama sarung. Oh, sama kawannya. Iya, kamu deret, tidurnya kamu deret tuh. Nah, nanti diikatkan, dikabik-kabikkan sidik-sidik sarung tuh. Tengah malam bayi-bayi karena apa? Karena ingin simba, ingin sauknya itu sendiri lah dari orang bayi-bayi tengah malam. Iya, jadi tarik-tarikan. Tarian mereka bertanjung. Nah, itu. Tapi ada pengawas itu, ada pengawas kalau sesuatu begitu, ada pengamasnya. Hanya bercakap di surau. Iya. Tapi yang tadi off the record tadi, saya nggak bisa ungkapkan itu kan. Tapi sahabat penjadi Nusantara, teman-teman Mak Datuk yang nonton podcast Kabala ini pasti sedang ketawa-ketawa sekarang karena mengingat dulu kenakalan bersama Mak Datuk. Pasti tidak pun dibanding jauh, tidak pun di Sungai Batang, dimanapun tempat pengajian yang begitu, anak-anak surau yang diimpun itu namanya anak remaja. Ada saja perangannya aneh-aneh. Jadi pasti semuanya nih sekarang sedang mengurai atau mengingat kembali apa namanya kenakalan atau rahasia-rahasia kenakalan waktu di Suro yang boleh diungkap pada waktu mendengarkan podcast ini, bisa cerita sama anak cucu apa dulu yang pernah dilakukan. Mak Datuk, kira-kira pesan Mak Datuk ke anak muda bisa. Kira-kira ada nggak petata petitih yang Mak Datuk mau sampaikan sebagai pesan ke anak muda? Oh, banyak. Kalau petata petitihnya ada berbentuk pantun. Seperti pantunnya. Bisa Mak Datuk beberapa pilihkan untuk pesan ke anak muda kita. Dia dijajah mangke dijajah mangke diusai. Dijajah mungkin diusai bisa indak taganang lai dijajah sawah di dawa dikajai bisa indak taganang lai diajai duit meresai bisa indak taganang lai. Artinya Mak? Artinya derita dulu macam tadi latihan fisik, latihan mental itu nanti besok nggak gampang lagi gitu kan. Nah itu kemudian dalam merantau tadi itu yang kami pakai ada sesuatu yang nggak boleh berputus asa, nggak boleh kita itu kalah dalam perang lalu ke kampung, nggak boleh. Jadi ada pantunnya daripada lalu kajang gadang rancak kajang sampai puluh, daripada bangsa dibawa pulang rancaklah rantau di pejauh. Itulah jadi, penyemangat. Ya walaupun kita di sini di kampung ini kita gagal, pindah cari ibarat orang mancingnya dari lubuk-lubuk lain. Yang perlu kita berjuang dengan suasana yang sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan lingkungannya itu sendiri. Nah, jadi begitu juga dalam menggali, tidak saja umpamanya menjojo di kaki lima, tapi yang pantang bagi orang Minang itu memang tadi kena terjemahan daripada Gajah Raja Pelisamu, orang awak, anak-anak muda bahkan sampai kini tuh
jarang dan boleh dikatakan tidak pernah yang menjadi kuli orang, tidak menjadi kuli bangunan, tidak menggali, tidak apa namanya memberi upah gitu ya. Iya. Nah, itu lebih baik dia menjojo atau menjojo enggak, Iya, disandang rokok ataupun menjajakan walaupun rokok sebatang, lebih enak dari itu begitu daripada menjadi buruh bangunan. Barangkali gajinya lebih besar, lebih bagus menjadi buruh bangunan, tapi dia nggak mau karena diperintah orang. Kita harus perintah diri sendiri mau kemana kita, daripada menjadi menjadi pilot ya, daripada menjadi stewardess, lebih baik menjadi kursi bendi. Betul. Kamu pun awak dia yang memimpin, iya. Kita yang memimpin. Betul, daripada menjadi seorang kolonel tapi duduk di staff, lebih baik menjadi sersan jadi kepala regu. Iya. Nah, itulah kira-kira ya. Jadi itu prinsip, tapi kadang-kadang juga tidak mutlak, ada kerugiannya macam yang tadi kan. Prinsip-prinsip itu ada kelebihan dan kekurangannya, tapi kita yang harus bisa memilih dan bijak menggunakan kalimat-kalimat atau pepatah-pepatah penyemangat yang kita punya itu kan. Iya, betul. Demikianlah sekelumit kisah dan petuah yang pernah disampaikan oleh almarhum. Semoga setiap nasihat yang beliau tinggalkan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya, serta menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga adat, memperkuat persaudaraan, dan melestarikan budaya Minangkabau. Selamat jalan Yus Datu Parpatiah, jasamu akan selalu dikenang, dan petuahmu akan tetap hidup di hati masyarakat Ranah Minang. Jangan lupa dukung channel seputar Ranah Minang dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng